Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 25. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung maju aja ke pembahasan. Dengan berakhirnya kompetisi sekte besar, pada saat ini berbagai sekte juga telah meninggalkan wilayah iblis yang unik satu persatu. Dan benar saja, ketika orang-orang ini pergi, peristiwa yang terjadi di dalam wilayah iblis yang unik juga telah menyebar dengan cepat seperti api. Tidak ada satupun orang yang tidak terkejut ketika mereka mendengar berita ini. Dan banyak orang kemudian berkata, apa? Murid-murid gerbang Yuan benar-benar telah dimusnahkan sepenuhnya. Semua orang pasti akan mengatakan hal itu karena mereka benar-benar tidak percaya. Dan selama ini mereka semua tahu gerbang Yuan adalah sekte super terkuat di wilayah Swan Timur. Murid-murid yang biasanya dikirim untuk mengikuti kompetisi sekte besar adalah murid-murid paling elit dan juga menonjol di tempat itu. Apalagi murid-murid itu juga dipimpin oleh 3 raja kecil yang selama ini seluruh anggota generasi muda wilayah Swan Timur tidak ada yang bisa menangani dan juga mengimbangi kekuatan dari 3 raja kecil. Tapi kali ini tidak hanya 3 raja kecil yang terbunuh, tapi juga 500 murid elit gerbang Yuan tidak bisa keluar hidup-hidup dari wilayah iblis yang unik. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam wilayah iblis yang unik? Karena situasi yang diharapkan, di mana beberapa sekte super bergandengan tangan untuk berurusan dengan murid-murid gerbang Yuan tidak terjadi. Juga tidak ada pertempuran kacau dalam skala besar yang diharapkan di antara para murid-murid. Karena sebenarnya yang telah melenyapkan seluruh murid gerbang Yuan hanya satu orang, yaitu Lindong dari sekte Dao. Dalam waktu yang cukup singkat, nama Lindong benar-benar telah mengguncang seluruh wilayah Swan Timur dengan kecepatan yang menakutkan. Dan banyak orang kali ini mengatakan, Lindong, pemuda ini benar-benar monster. Karena mereka semua tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong yang seorang diri tidak hanya mengalahkan 3 raja kecil, bahkan juga memusnahkan 500 murid elit dari gerbang Yuan. Dan itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang gila dan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh satu orang di masa lalu. Sementara banyak orang dikejutkan dengan berita ini, beberapa individu yang memiliki pemikiran tajam mulai merasakan badai besar yang akan segera datang. Karena karakter utama yang dimusnahkan kali ini adalah gerbang Yuan. Dan sebagai sekte super terkuat di wilayah Swan Timur, tidak diragukan lagi, gerbang Yuan benar-benar sangat marah. Dan mengingat gaya dari gerbang Yuan, mereka tidak akan pernah membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Karena hilangnya ratusan murid elit dari gerbang Yuan ibarat memotong daging gerbang Yuan dan menghancurkan fondasinya. Oleh karena itu, setelah berita ini tersebar, beberapa orang bisa merasakan sesuatu yang akan menakutkan kini akan segera datang. Formasi teleportasi di dalam wilayah iblis yang unik sebenarnya mengarah ke kota iblis yang unik. Oleh karena itu, tempat ini menjadi sumber informasi. Dan dalam sekejap saja, kota iblis yang unik kini telah benar-benar ramai. Karena pertempuran antara Lindong dan juga murid-murid gerbang Yuan tidak diragukan lagi. Hal itu menjadi trending topik yang paling menarik di kota ini. Karena ini adalah lokasi di mana para murid-murid yang mengikuti kompetisi sekte besar akan kembali. Berbagai pimpinan kelompok dari sekte super, mereka selama ini tidak pernah meninggalkan kota iblis yang unik. Sebaliknya mereka diam-diam menunggu para murid dari sekte mereka masing-masing untuk kembali dari kompetisi sekte besar. Dan jelas para pimpinan dari kelompok gerbang Yuan juga ada di antara mereka. Dan kali ini kabar yang diterima oleh para pimpinan kelompok dari gerbang Yuan membuat mereka merasa pusing dan sakit hati. Para tetua itu pun terkejut lalu berkata, murid-murid gerbang Yuanku benar-benar dimusnahkan. Tidak lama kemudian, bang! Sebuah meja kayu
yang berada di hadapan salah satu tetua kini telah hancur menjadi debu oleh bantingan telapak tangan. Dan seorang tetua dengan ekspresi yang ganas, dia benar-benar marah. Yang kemudian tetua itu pun berkata, "Gerbang Yuan benar-benar dimusnahkan. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi? Bagaimana jabingan kecil bernama Lindong dari sekte Dao bisa memiliki kemampuan seperti itu?" Pada saat ini, ada sekitar 12 orang yang memiliki pangkat tinggi dari Gerbang Yuan di dalam ruangan ini. Dan juga ada 6 tetua di antara mereka yang wajahnya sudah dipenuhi dengan kemarahan. Mereka adalah para tetua yang memimpin tim Gerbang Yuan kali ini. Pada saat yang sama, mereka juga kepala bagian dari 8 jenderal Gerbang Yuan. Dan hal itu setara dengan 4 kepala aula dari 4 aula sekte Dao. Masing-masing dari orang tua ini, mereka berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Penatua lain kali ini langsung berkata dengan wajah yang cukup marah, "Jabingan, si kecil Lindong itu pasti menggunakan semacam metode yang kotor. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa dia bertarung dengan Yuan Chang? Bahkan orang sekuat Zhou Tong saat itu tidak bisa membuat murid-murid Gerbang Yuan kita mengalami kerugian yang besar." Dan penatua lainnya juga langsung bertanya, "Bocah Lindong itu, apa latar belakangnya? Bukankah murid terkuat dari sekte Dao adalah Ying Xiaoxiao?" Dan para tetua yang tersisa hanya bingung setelah mendengar kata-kata ini. Karena selama ini kekuatan Lindong tidak dianggap luar biasa di antara para murid-murid dari sekte Dao. Dan siapa yang akan tahu kenapa Lindong bisa memusnahkan murid-murid dari Gerbang Yuan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan seseorang dari aula besar tiba-tiba saja berkata dengan hati-hati, "Tuan Liu Yu, Lindong ini adalah juara dari perang 100 Kaisaran 1 tahun yang lalu. Namun, dia tidak memilih bergabung dengan Gerbang Yuan kita dan pada akhirnya memilih bergabung dengan sekte Dao." Dalam sekejap saja, tetua yang bernama Liu Yu, dia pun berteriak dengan marah. Wajahnya berubah ketika mendengar kata-kata ini dan dia pun mengatakan, "Apa? Dia sudah memiliki kemampuan seperti itu setelah bergabung dengan sekte Dao hanya dalam waktu 1 tahun. Liu Tong, bagaimana kamu membuat pilihan saat itu? Kamu benar-benar mengizinkan orang seperti ini untuk bergabung dengan sekte Dao?" Patua Liu Tong yang saat itu diutus untuk melakukan pemilihan murid di dalam perang 100 Kaisaran. Dia pada saat ini benar-benar ketakutan ketika melihat kemarahan dari Patua Liu Yu. Lalu dia menjawabnya, "Tuan, bocah kecil ini tampaknya sangat membenci Gerbang Yuan kita. Pada saat itu aku telah benar-benar menghabiskan upaya untuk meyakinkan bocah ini. Tapi tetap saja dia menolak untuk bergabung dengan Gerbang Yuan." Dan di dalam hati Liu Tong juga tidak bisa membayangkan kenapa Lindong yang lemah pada saat itu hanya dalam waktu 1 tahun berubah menjadi monster yang benar-benar memusnahkan murid-murid elit dari Gerbang Yuan. Pak Tua Liu Yu mendapat jawaban seperti itu dari Liu Tong langsung marah dan berkata, "Jabingan yang memalukan. Jika kamu tidak bisa menarik seseorang ke dalam pihak kita, maka kamu harus mencari kesempatan untuk bisa menyingkirkannya. Apakah kamu benar-benar bodoh?" Mendapat perkataan seperti itu, Patua Liu Tong hanya bisa terdiam. Dan seorang tetua yang lainnya kini segera melambaikan tangan. Lalu dia berkata, "Sudahlah, tidak ada gunanya untuk marah saat ini. Semuanya, bagaimana kita harus menangani masalah ini?" Seorang tetua yang lain menjawab perkataan itu dengan nada yang cukup suram, "Murid dari Gerbang Yuan kita bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Kita kali ini tidak akan melepaskan Lindong dengan mudah." Dan tetua yang lainnya juga langsung berkata, "Namun kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Jika kita mengambil tindakan, maka kita akan melanggar aturan. Kemungkinan sekte Dao juga tidak akan diam saja dan tidak melakukan apapun. Karena beberapa kepala aula dari sekte Dao, mereka juga masih menunggu di tempat ini. Lalu kenapa jika mereka berempat ada di tempat ini? Jangan bilang bahwa murid-murid Gerbang Yuan kita harus mati dengan sia-sia dan juga tanpa alasan." Tetua yang lainnya pun langsung menimpali, "Benar, kita harus membuat bocah Lindong itu membayar dengan nyawanya. Jika tidak, martabat Gerbang Yuan kita di masa depan pasti akan diinjak-injak."
Suasana yang panas pada saat ini benar-benar memenuhi ruangan dari aula besar, tempat di mana para tetua dari gerbang Yuan berkumpul. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan pertama-tama akan mengirim berita yang ada di tempat ini kembali ke sekte gerbang Yuan. Sementara mereka akan tetap tinggal dan menunggu murid-murid dari sekte Dao keluar dari wilayah iblis yang unik. Karena para tetua ini tidak peduli, mereka benar-benar tidak akan dengan mudah melepaskan bocah yang bernama Lindong. Cerita kemudian berpindah ke tempat aula yang ditempati para tetua dari sekte Dao. Di dalam ruangan itu ada 4 orang tetua yang sedang duduk, sementara tangan mereka dengan lembut membelai bagian kursi tempat duduk mereka. Dan pada saat ini, Patua Gile yang biasanya tetap tenang, dia benar-benar terkejut setelah mendengar berita yang kemudian berkata, "Berita itu, apakah kalian semua sudah mendengarnya?" Patua Zhenchen dan juga 2 kepala aula lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu mereka menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup rumit, lalu berkata, "Berita itu benar-benar mengejutkan." Dan Patua Gile kini membanting tangannya ke atas meja, lalu berkata, "Bocah kecil Lindong, bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Dia tidak hanya membunuh 3 raja kecil gerbang Yuan, tapi juga memusnahkan 500 murid elit gerbang Yuan sendirian." Patua Zhenchen serta 2 kepala aula lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya Patua Zhenchen pun berkata, "Masalah ini benar-benar berat." Dan ekspresi keempat tetua sekte Dao kini benar-benar terlihat menjadi serius. Patua Gile pun kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkin hal ini terasa luar biasa, karena jabingan-jabingan gerbang Yuan itu juga telah membunuh banyak murid dari sekte Dao kita, dan rasanya tidak berlebihan untuk membunuh mereka semua kali ini." Mendengar kata-kata ini, Patua Zhenchen pun terbatuk, seolah-olah dia ingin mengatakan dan juga mengingatkan para tetua lainnya yang telah memusnahkan murid-murid dari gerbang Yuan itu adalah Lindong yang berasal dari aulanya. Tapi tiba-tiba saja Patua Xiayan yang merupakan kepala aula bumi kali ini berkomentar, namun para jabingan dari gerbang Yuan itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sementara Patua Susan dari aula banjir, dia mendengus dingin dan berkata, "Hidup atau mati seseorang tidak masalah di dalam kompetisi sekte besar. Karena selama ini juga banyak murid dari sekte Dao kita yang telah terbunuh di tangan gerbang Yuan selama mengikuti kompetisi sekte besar sebelumnya. Dan Lindong kali ini juga tidak sendirian. Jika gerbang Yuan mereka berani menggunakan hal ini sebagai alasan untuk menangkap Lindong, maka sekte Dao kita akan melindungi Lindong sampai akhir." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Patua Gile segera menyipit. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya berkata, "Kirim berita kembali ke sekte Dao dan pantau dengan ketat formasi teleportasi yang berada di setiap sudut kota. Begitu Lindong dan juga yang lainnya muncul, kita harus segera pergi dan melindungi mereka. Karena aku pada saat ini percaya bahwa orang-orang tua dari gerbang Yuan itu pasti juga tidak akan pergi dengan mudah dan membiarkan masalah ini selesai." Patua Zhenchen serta 2 kepala aula lainnya segera menganggukkan kepala setelah mendengar kata-kata dari Patua Gile. Tidak lama kemudian Patua Gile menatap ke arah Patua Zhenchen sambil berkata, "Zhenchen, aula sunyimu kali ini benar-benar telah menghasilkan seorang monster. Bahkan Zhou Tong saat itu tidak bisa melakukan hal yang mendominasi seperti yang dilakukan Lindong kali ini." Mendengar hal itu, Patua Zhenchen hanya mengangkat kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Di raut wajahnya ada sebuah kebanggaan dan juga kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Satu hari pun telah berlalu di dalam kota iblis yang unik. Suasana di dalam kota saat ini telah benar-benar menjadi semakin tegang, dan semua orang tahu bahwa para ahli yang kuat dari gerbang Yuan dan juga sekte Dao mereka belum pergi dari tempat ini. Meskipun kompetisi sekte besar sudah dianggap berakhir, tapi sesuatu yang besar baru saja akan dimulai. Dan 5 hari kemudian, di dalam wilayah iblis yang unik, Lindong pada akhirnya
telah tersadar dari pingsannya. Baru saja Lindong membuka matanya, apa yang dia lihat pada saat ini adalah langit yang berwarna gelap, dan Lindong mulai secara perlahan mendapatkan ingatannya kembali. Tidak lama kemudian, salah seorang murid dari sektor Dao tiba-tiba saja berteriak, "Kakak senior Lindong telah bangun!" Dalam sekejap saja suasana gembira di tempat itu langsung terdengar, dan banyak murid dari sektor Dao mereka langsung melangkahkan kaki dan tergesa-gesa menuju ke arah Lindong. Lindong kali ini benar-benar merasakan sedikit kehangatan di dalam hatinya ketika dia melihat para senior dan juga junior dari sektor Dao yang terlihat cukup gembira. Tidak lama kemudian kerumunan itu dengan cepat berpisah ketika Ying Xiaoxiao, Ying Huan, dan juga beberapa senior lainnya bergegas mendekati Lindong. Kegembiraan yang besar kini juga telah terpancar dari mata Huan ketika dia melihat Lindong benar-benar telah tersadar. Dan tiba-tiba saja Ying Huan kali ini berjongkok di samping Lindong. Dia pun tersenyum lalu berkata, "Lindong, akhirnya kamu bangun juga. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Jika kamu masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terbangun, kita semua berencana untuk membawamu kembali ke sektor Dao." Mendengar dirinya telah pingsan selama 5 hari, Lindong tersenyum dan tidak terkejut. Kali ini Lindong segera mengangkat tangannya dan melihat bahwa kekuatan Yuan yang awalnya habis sekarang telah kembali melonjak di dalam tubuhnya. Bahkan samar-samar Lindong bisa merasakan kekuatan yang lebih berlimpah daripada masa lalu, dan banyak luka yang berada di tubuh Lindong kini telah benar-benar disembuhkan. Melihat hal itu, Ying Xiaoxiao kemudian berkomentar di samping Lindong, "Kemampuan pemulihan tubuhmu sangat kuat, namun kamu juga telah kehilangan terlalu banyak esensi darah. Dan beruntungnya Ling Qingsu memberikan kami air liur giok bening. Jika tidak, mungkin sampai hari ini kamu masih belum terbangun." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun sedikit terkejut. Lalu dia berkata, Ling Qingsu ya." Setelah Lindong menyebutkan nama itu, Ying Xiaoxiao tiba-tiba saja melirik ke arah Huan sambil tersenyum. Dia pun berkata, "Tapi tentu saja Huan sangat memperhatikanmu selama beberapa hari ini. Bahkan selama 5 hari dia belum tertidur hanya untuk merawatmu." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Ying Huan pun raut wajahnya telah menjadi merah. Lalu dia berkata, "Kakak." Penampilan dari Huan ini membuat beberapa junior dan juga senior yang ada di sekitar tempat ini langsung tertawa dengan ramah dan iri. Lindong pun segera melihat wajah Huan yang sudah menjadi merah. Lalu dia berkata, "Terima kasih." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, Ying Huan pun menjawabnya, "Kamu telah melakukan layanan yang berjasa untuk sektor Dao kita, dan tidak ada salahnya jika aku menjagamu. Apalagi selama ini Jintan juga sangat mengkhawatirkanmu ketika kamu pingsan." Hal itu dikatakan oleh Ying Huan sambil menunjuk Jintan yang ada di sampingnya. Dan saat ini tatapan mata dari Jintan terlihat berbinar karena dia sangat khawatir ketika Lindong tidak sadarkan diri. Pada akhirnya Lindong berdiri. Dia pun segera mengusap kepala dari Jintan sambil berkata, "Gadis bodoh, lihatlah, aku baik-baik saja, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun segera menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Kakak, itu semua karena aku tidak berguna. Aku pikir selama ini aku sudah bisa membantumu. Alasanku meninggalkan rumah adalah karena aku tidak ingin melihat dirimu mempertaruhkan nyawa sendirian di dalam perjuangan yang putus asa. Dan aku datang kemari. Awalnya aku berpikir akan bisa sedikit meringankan bebanmu. Namun ketika kamu berjuang sendirian melawan Yuan Chang, aku benar-benar tidak berdaya. Dan lebih dari 2 tahun pelatihanku tampaknya tidak berguna." Mendengar kata-kata dari Jintan, Lindong pun hanya tersenyum. Dia memeluk lembut Jintan lalu mengatakan, "Jintan, aku tidak membutuhkanmu untuk berdiri di depanku. Jika tidak, aku sebagai kakakmu malah akan tidak berguna." Jintan pun pada saat ini bersandar di dada Lindong. Tangan kecilnya pun segera mengencang secara perlahan. Dan sebuah tekad yang besar kini telah kembali muncul di dalam hati Jintan. Karena mulai hari ini, Jintan telah memutuskan untuk berlatih lebih keras. Tidak lama kemudian Lindong melepaskan Jintan dari pelukannya.
Dia pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Gui sambil berkata, "Saudara Chen Gui, terima kasih banyak untuk bantuanmu. Jika bukan karena kamu telah bercampur tangan untuk menunda Yuan Chang, kemungkinan kerugian yang diderita oleh murid-murid sekte Dao kita akan sangat besar." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Chen Gui pun buru-buru melambaikan tangannya, dan dia saat ini tidak berani memperlakukan Lindong sebagai orang biasa. Karena sebelumnya setelah Chen Gui bertukar pukulan sendiri dengan Yuan Chang, dia sangat menyadari betapa kuatnya Yuan Chang itu. Tapi pada akhirnya, sekuat apapun Yuan Chang masih berubah menjadi ketiadaan di tangan Lindong. Selain itu, 500 murid elit dari gerbang Yuan juga telah menghilang secara bersamaan. Chen Gui pun kemudian membandingkan dirinya dengan Lindong. Jika dia anak kecil, maka Lindong adalah orang dewasa. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong menyapu seliling tempat ini, dan kemudian Lindong pun bertanya, apakah yang lainnya sudah meninggalkan wilayah iblis yang unik? Mendapat perkataan seperti itu, Ying Xiaoxiao pun menganggukkan kepalanya lalu dia mengatakan, iya, kompetisi sekte besar sudah berakhir. Oleh karena itu, semua murid yang mengikuti kompetisi ini telah pergi meninggalkan wilayah iblis yang unik. Dan mereka sekarang telah kembali ke kota iblis yang unik. Wang Yan pun kemudian memandang Lindong sambil berkomentar, kota iblis yang unik kemungkinan saat ini sedang dalam pergolakan besar. Mendengar kata-kata dari Wang Yan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya, karena dia secara alami juga jelas menyadari betapa mengerikannya hal yang telah dia lakukan. Dan selama kompetisi sekte besar diadakan bertahun-tahun, tidak ada satupun orang yang berani mengambil langkah sejauh apa yang diambil oleh Lindong. Membunuh setiap murid di dalam kompetisi sekte besar itu adalah hal yang biasa. Tapi memusnahkan satu kelompok besar adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Apalagi yang dimusnahkan kali ini adalah para murid elit dari sekte terkuat di wilayah Swan Timur, yaitu gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao pun kemudian berkata, begitu kita meninggalkan wilayah iblis yang unik, kita harus segera bergabung dengan paman senior Qilei dan juga yang lainnya. Setelah itu, kita akan segera kembali ke sekte Dao. Kompetisi sekte besar adalah pertarungan hidup dan mati. Dan kali ini gerbang Yuan, mereka pasti tidak menginginkan alasan apapun, karena murid-murid besar mereka telah dimusnahkan, dan mereka pasti akan menjadi sangat marah. Setelah Ying Xiaoxiao menyelesaikan kata-katanya, tubuh dari Lindong pun berbalik. Tatapan matanya melihat pada kejauhan lalu berkata, baiklah, ayo kita pergi. Sambil meninggalkan tempat ini, Lindong sadar bahwa apa yang dia lakukan memang benar-benar kejam. Dan pada saat ini, dia pasti sudah menjadi duri di mata gerbang Yuan. Namun jika Lindong diberikan kesempatan kedua, dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk kembali memusnahkan semua murid dari gerbang Yuan. Jika tidak, maka para murid dari sekte Dao yang telah meninggal hanya akan sia-sia saja. Cerita kemudian berpindah ke kota iblis yang unik. Pada saat ini, suasana di dalam kota benar-benar ramai dan panas. Meskipun kompetisi sekte besar telah benar-benar selesai, tapi manusia yang ada di tempat ini tidak berkurang sedikit pun, dan malahan hal itu menjadi semakin banyak. Bahkan orang-orang dari sekte super juga tidak menunjukkan diri mereka akan pergi dari tempat ini, karena mereka jelas menyadari bahwa hal yang besar kemungkinan akan segera terjadi di tempat ini. Di sebuah pavilion yang tinggi, Ling Qingsu pun kali ini menatap pada kerumunan yang ada di pusat kota. Karena tempat itu benar-benar tempat yang terhubung dengan formasi teleportasi wilayah iblis yang unik. Suro yang ada di samping Ling Qingsu, tatapan matanya sedikit khawatir, lalu dia berkata, kakak Qingsu, kakak Lindong dan juga yang lainnya, mereka belum keluar. Apakah telah terjadi sesuatu pada mereka? Mendapat perkataan seperti itu dari Suro, Ling Qingsu pun jawabnya, cedera yang dialami Lindong kali ini tidak ringan, dan mengingat karakternya, dia jelas sangat memahami betapa banyak masalah yang akan dia alami akibat perbuatan yang dia lakukan.
Oleh karena itu, Lindong tidak akan dengan mudah menunjukkan diri kecuali dia telah memulihkan kekuatan pada kondisi puncak. Mendengar hal itu, Suro pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia kembali melirik ke arah Ling Qingsu lalu berkata, "Kakak Qingsu, kamu dan kakak Lindong tampaknya memiliki hubungan khusus." Mendapat perkataan seperti itu dari Suro, Ling Qingsu pun sedikit terkejut. Wajahnya tidak berubah dan dia menjawab dengan perkataan acuh tidak acuh, "Aku dan Lindong pernah bertemu di masa lalu. Selain itu, dia juga telah membantuku ketika aku sedang mencari kolam surgawi kemurnian tertinggi di wilayah iblis yang unik." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Suro pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak bertanya lebih jauh. Sementara Ling Qingsu, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya ketika melihat Suro tidak bertanya kembali apa hubungan antara Ling Qingsu dengan Lindong. Dan tiba-tiba saja Ling Qingsu pun kali ini tatapan matanya menjadi terfokus ketika dia melihat ke pusat kota. Ling Qingsu mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Para murid dari sekte Dao, mereka akan segera keluar." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, wajah dari Suro pun juga berubah menjadi serius. Tatapan matanya segera melihat ke arah pusat kota, karena Suro percaya kali ini kemunculan dari Lindong akan langsung membuat suasana menjadi lebih panas. Di tengah-tengah pusat kota iblis yang unik, ada sebuah altar batu yang tinggi, dan di atasnya ada sebuah formasi besar yang berkilau. Formasi ini adalah formasi teleportasi yang terhubung dengan wilayah iblis yang unik. Namun formasi ini hanya memiliki satu jalur. Seseorang bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Dan tiba-tiba saja cahaya di dalam formasi kali ini berkedip dengan sangat cepat. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini ekspresi di wajah mereka segera berubah, karena mereka tahu bahwa yang akan muncul kemungkinan adalah kelompok dari sekte Dao. Beberapa orang pun kemudian bergumam pada diri mereka sendiri, sementara tatapan mata mereka telah memiliki beberapa antisipasi. Apakah pada akhirnya orang-orang dari sekte Dao kini akan keluar? Karena pada saat ini banyak orang yang benar-benar ingin melihat monster macam apa yang disebut dengan Lindong itu yang telah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Pada akhirnya, cahaya yang berkedip di dalam formasi secara bertahap mulai melemah dan ratusan sosok kini juga telah keluar dari dalam formasi itu. Lencana yang ada di dada mereka telah mengkonfirmasi bahwa mereka semua berasal dari sekte Dao. Seluruh kota yang awalnya bising kali ini telah benar-benar menjadi sangat sunyi. Setelah itu, tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini melihat pada Lindong yang wajahnya masih terlihat tenang, seolah-olah Lindong tidak pernah melakukan apapun. Dan tiba-tiba saja, beng-beng, dari kejauhan kini telah datang aura yang sangat mengerikan dengan niat membunuh yang besar. Dan orang-orang yang baru datang ini kemudian berteriak, "Kamu jabingan kecil yang kejam, kami sudah lama menunggumu. Ikutlah bersama kami ke gerbang Yuan untuk menebus kejahatanmu." Lindong hanya terdiam ketika mendengar kata-kata ini. Tapi tiba-tiba saja ada kata-kata lain yang langsung menjawab kata-kata dari tetua gerbang Yuan. Penebusan dosa. Kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Lindong? Kalian orang tua yang tidak tahu malu. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa sekte Dao kita adalah kelompok yang mudah ditekan? Silakan saja kalau kalian berani. Ternyata kata-kata itu diucapkan oleh Pak Tua Qile yang telah datang bersama dengan Pak Tua Chen Zhen dan juga dua kepala aula lainnya. Para individu yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh kota hanya bisa terdiam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dan seperti yang mereka semua harapkan, bahwa sekarang kedua sekte super, yaitu gerbang Yuan dan juga sekte Dao, kemungkinan akan melakukan bentrokan. Lautan energi Yuan yang megah kali ini telah bergemuruh di langit di atas kota iblis yang unik, karena 10 orang yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut
mengeluarkan aura di dalam tubuh mereka hingga batas maksimal. Tekanan dari gelombang Yuan yang sangat menakutkan, bahkan menyebabkan banyak orang di dalam kota ini mengalami kesulitan bernafas. Dan seluruh kota dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Semua murid-murid dari sekte Dao yang baru saja keluar dari formasi teleportasi mereka dikejutkan dengan barisan yang ada di hadapan mereka. Dan dengan cepat, mereka pada saat ini segera menenangkan pikiran dan memastikan untuk waspada dengan orang-orang dari gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao pun kini segera berkomentar, orang-orang ini sebenarnya memang tidak akan membiarkan masalah berhenti sampai di sini. Sementara Lindong yang mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, dia segera menganggukkan kepalanya. Dan ekspresi di wajah Lindong masih terlihat cukup tenang karena dia sudah menduga bahwa hal seperti ini pasti akan terjadi, mengingat cara dari gerbang Yuan yang mendominasi di wilayah Shuan Timur. Maka mereka tidak akan mudah membiarkan masalah besar berlalu begitu saja. Tidak lama kemudian 6 tetua dari gerbang Yuan kali ini melihat ke arah Lindong. Dan setelah itu salah seorang tetua yang bernama Sidong, dia pun berkata, "Gile, sekte Daomu benar-benar berani melakukan hal jahat seperti itu. Apakah kamu berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan?" Mendapat perkataan seperti itu, Pak Tua Gile kemudian menjawabnya, "Hantu tua Sidong, jangan sembarangan kamu menuduh orang melakukan kejahatan. Kompetisi sekte besar bukanlah permainan anak-anak, karena tempat itu merupakan tempat pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Cidra serta kematian secara alami tidak akan dapat dihindari di tempat itu." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Patwa Sidong terlihat sangat marah. Lalu dia berteriak, "Beberapa kematian dan cidra, 540 murid gerbang Yuanku semuanya dilenyapkan oleh bocah kecil itu. Bisakah kamu masih menyebut hal ini sebagai beberapa kematian dan cidra?" Dan Patwa Zhenzhen, tatapan matanya juga sudah terlihat dingin ketika melihat Patwa Sidong, lalu menjawabnya, "Hantu tua Sidong, bagaimanapun juga kamu adalah salah satu dari kepala aula gerbang Yuan. Kamu seharusnya menjadi orang yang tidak toleran. Apakah kamu saat ini berpikir bahwa murid-murid sekte Daoku yang mati juga hanya beberapa? Selama bertahun-tahun ini juga sudah banyak murid dari sekte Daoku yang meninggal di tangan gerbang Yuanmu. Hidup dan mati seseorang di dalam kompetisi sekte besar adalah takdir dari surga. Di sisi lain, apakah seseorang akan menang atau kalah itu tergantung dengan kemampuan mereka sendiri. Kali ini kemampuan dari gerbang Yuanmu lebih rendah daripada sekte Daoku, dan orang-orang dari gerbang Yuanmu, mereka pantas mati." Mendengar kata-kata itu, 6 tetua dari gerbang Yuan, mereka pun berteriak secara serempak, "Zhenzhen, apa yang kau katakan?" Mendengar hal itu, Patwa Zhenzhen pun tertawa dingin, lalu menjawabnya, "Orang tua ini tidak keberatan untuk mengucapkan sekali lagi jika kamu ingin mendengar kata-kataku untuk kedua kalinya." Tidak lama kemudian Patwa Sidong menekan amarah di dalam hatinya, sementara tatapan matanya sudah menjadi gelap. Kemudian dia berkata, "Zhenzhen, kami saat ini tidak ingin berdebat denganmu. Kalian semua harus menyadari betapa seriusnya masalah ini, dan kami telah menyampaikan kabar yang ada di tempat ini pada gerbang Yuan. 3 kepala sekte gerbang Yuan akan sangat marah karena hal ini, dan aku percaya bahwa masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kalian berempat." Mendengar kata-kata dari Patwa Sidong, kali ini ekspresi dari Patwa Zhenzhen serta 3 kepala aula yang lainnya segera berubah. Yang kemudian Patwa Gile pun kali ini kembali berkata, "Sidong, bahkan jika kamu memanggil 3 kepala sekte gerbang Yuan, hal itu akan sia-sia saja. Aturan dari kompetisi sekte besar telah disetujui oleh 8 sekte super. Apakah sekarang gerbang Yuanmu berencana untuk melanggar aturan itu? Dan apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kepala gerbang Yuanmu
cukup kuat untuk berhadapan dengan 7 kepala sekte super yang lainnya. Mendengar kata-kata dari Patwa Gile, tatapan mata dari Patwa Sidong berubah menjadi sangat menyeramkan. Dia pun segera menoleh ke arah Lindong lalu berkata, "Gile, kamu harus berhenti untuk mencari alasan demi melindungi bocah itu. Aku telah menerima pesan dari kepala sekte Gerbang Yuan untuk mengundang Lindong ke Gerbang Yuan bersama dengan kita, dan kamu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada bocah itu. Setelah urusan selesai, Ying Kuanzi dari sekte Daomu bisa membawa Lindong kembali." Mendengar hal itu, Patwa Chen Zhen lalu menimpali dengan ucapan acuh tidak acuh, "Jika kamu ingin membawa Lindong pergi, maka kamu harus bertanya dulu padaku apakah aku setuju atau tidak." Sementara Patwa Gile, dia juga langsung mencibir, "Jika Gerbang Yuanmu benar-benar membawa pergi Lindong, apakah kita dari sekte Dao masih akan memiliki wajah di wilayah Suan Timur ini?" Mendengar ucapan itu, ekspresi di wajah Patwa Sidong berubah menjadi sangat suram. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kalian tidak berniat untuk bekerja sama. Meskipun kalian berempat telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menghentikan kita berenam?" Ketika Patwa Gile mendengar perkataan dari Patwa Sidong, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Lalu dia berkata, "Kenapa kalian tidak mencobanya?" Melihat sikap dari Patwa Gile, kesabaran dari Patwa Sidong benar-benar sudah habis. Dan kemudian dia mengatakan, "Kamu benar-benar ingin mengambil jalan yang sulit daripada jalan yang mudah. Jika begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sebelumnya aku telah mengatakan padamu bahwa aku hanya ingin mengundang Lindong kembali ke Gerbang Yuan untuk mengobrol di bawah perintah dari kepala sektor." Mendengar kata-kata itu, Patwa Chen Zhen pun berkata dengan penuh ejekan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kita ini adalah orang bodoh? Jika Lindong mendarat di tangan Gerbang Yuan, tidak ada jaminan metode apa yang akan kalian gunakan secara diam-diam. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk membawa Lindong kembali." Tiba-tiba saja, tatapan mata dari Patwa Sidong menjadi gelap. Lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Serang!" Dan akhirnya, boom! Orang-orang dari Gerbang Yuan kali ini melesat ke arah kelompok dari Patwa Gile. Melihat hal ini, ekspresi muram pun muncul di raut wajah dari Patwa Gile. Dia menoleh pada Lindong lalu berkata, "Semua murid dari sekte Dao mundur sekarang juga." Setelah mengatakan hal itu, energi Yuan yang megah juga telah dikeluarkan oleh Patwa Gile, Patwa Chen Zhen, serta 2 tetua yang lainnya. Pada akhirnya, beng! Tabrakan energi Yuan yang benar-benar mengerikan kini telah terjadi di langit, dan banyak serangan menakutkan, menyebabkan banyak orang di tempat ini merasa sangat ketakutan. Setelah itu, Patwa Chen Zhen pun kembali berteriak, "Lindong, kalian semua harus segera pergi dari tempat ini." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Setelah merenung sebentar, Lindong pun menganggukkan kepalanya. Dia melihat pada murid-murid sekte Dao lalu berkata, "Ayo, kita segera pergi dari tempat ini." Karena Lindong tahu, murid biasa tidak akan pernah bisa ikut campur di dalam pertempuran tingkat seperti ini. Oleh karena itu, mereka semua tidak akan berguna jika tetap bertahan di belakang para tetua. Dan Lindong juga tahu, dengan kekuatan dari kelompok Patwa Gile, kemungkinan 6 tetua dari Gerbang Yuan tidak akan bisa menghentikan jika Lindong ingin pergi dari tempat ini. Dan baru saja Lindong memimpin para murid dari sekte Dao untuk segera pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja Patwa Sidong pun berteriak, "Liu Tong, hentikan bocah itu!" Tidak lama kemudian, Patwa Liu Tong telah membawa pasukan dan mereka dalam sekejap saja menghadang Lindong. Ketika melihat wajah dari Patwa Liu Tong muncul di hadapannya, ekspresi dari Lindong biasa-biasa saja karena dia sebelumnya telah mengenali Patwa Liu Tong ketika mengikuti perang 100 Kaisaran. Dan Patwa Liu Tong yang telah muncul di hadapan Lindong, dia pun pada saat ini langsung mengatakan, "Bocah, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang hebat." Mendengar hal itu, Lindong tersenyum lalu menjawabnya, ini semua juga berkatmu."
Dan pada saat ini, kekuatan dari Lindong sebenarnya sudah melampaui Pak Tua Liu Tong. Tidak lama kemudian Pak Tua Liu Tong pun kembali berteriak dengan nada yang cukup dingin. "Lindong, kamu harus segera menyerah. Bahkan saat ini sekte Dao tidak akan bisa melindungimu karena bencana ini dianggap mengerikan." Mendengar kata-kata itu, Lindong segera melirik pada kelompok dari Pak Tua Liu Tong. Dan Lindong tahu bahwa kelompok itu adalah perkumpulan dari senior-senior gerbang Yuan. Kekuatan mereka telah berada di tahap puncak 9 nirwana. Mereka memang dianggap cukup kuat, tapi hal itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong saat ini. Dengan begitu, Lindong pun berani mengatakan, hanya kamu dan orang-orang ini. Kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Liu Tong pun marah. Lalu dia berkata, "Dasar bocah yang arogan. Semuanya, tangkap Lindong dan bawa ke gerbang Yuan." Setelah Pak Tua Liu Tong mengatakan hal ini, beberapa murid senior dari gerbang Yuan yang ada di sisinya dengan cepat meluncur ke arah Lindong dengan kekuatan Yuan yang besar. Dan pada saat ini mereka secara bersamaan akan meraih Lindong. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan juga yang lainnya, ketika mereka melihat pergerakan dari orang-orang gerbang Yuan, kini mereka juga akan langsung bertindak. Dan dengan cepat, kekuatan dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan juga yang lainnya pada saat ini dengan mudah memblokir kekuatan dari senior gerbang Yuan. Melihat adegan ini, ekspresi jelek segera muncul di raut wajah dari Pak Tua Liu Tong. Namun ketika dia hendak bergabung untuk melakukan pertarungan, tiba-tiba saja Lindong telah muncul di hadapan Pak Tua Liu Tong seperti hantu. Dan dia kini telah tertawa dengan penuh ejekan. Dan sekali lagi, Lindong pun berkata, "Aku sudah mengatakan padamu bahwa saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu padaku." Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua Liu Tong yang sudah marah, dia pun segera melakukan tamparan dengan telapak tangan yang telah dipenuhi energi Yuan ke arah Lindong. Melihat hal itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar sedikit pun. Cahaya hijau kini telah muncul di tangan dari Lindong, dan tato naga juga telah terlihat samar-samar. Pada akhirnya, beng! Telapak tangan dari Lindong kali ini telah bertabrakan dengan telapak tangan dari Pak Tua Liu Tong. Hal itu segera membuat Pak Tua Liu Tong terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan mata dari Pak Tua Liu Tong saat ini terlihat cukup syok ketika melihat Lindong tidak bergerak sedikit pun akibat benturan kekuatan mereka berdua. Hal ini membuat Pak Tua Liu Tong sadar jika kekuatan Lindong telah benar-benar melampaui dirinya. Untuk sejenak Lindong melihat pada Pak Tua Liu Tong yang telah terpental akibat bertukar pukulan dengannya. Dan pada saat ini, Lindong tidak memiliki niat untuk bertarung dengan Pak Tua Liu Tong yang kekuatannya lebih lemah dari Lindong. Sambil melambaikan tangannya, Lindong pun berkata, "Pergilah." Tepat ketika Lindong berkata seperti itu, tiba-tiba saja sosok tua kini telah melesat keluar dari medan pertempuran yang sangat panas di langit. Pak Tua itu pun segera berkata, "Bocah, kamu pikir akan bisa pergi dari tempat ini? Patuhlah padaku dan kembalilah bersama orang tua ini ke gerbang Yuan untuk menebus kejahatanmu." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua itu pun mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi tangan raksasa setinggi 100 kaki yang akan segera meraih Lindong. Ketika melihat hal ini, ekspresi Lindong pun menjadi cukup muram, dan Lindong sudah berniat untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan telapak tangan raksasa dari tetua gerbang Yuan. Namun tiba-tiba saja Lindong merasakan ada sesuatu yang kali ini menuju ke arahnya. Karena Lindong kali ini melihat seberkas cahaya tiba-tiba saja melesat dari langit yang jauh. Dan pada saat yang sama, ada sebuah suara tertawa yang bergema di seluruh kota iblis yang unik. Dari mana asalnya kentut-kentut tua ini? Jika kalian ingin menyerang Lindong, maka kalian harus meminta izin pada kakek Martin.
Setelah kata-kata itu terdengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini, banyak tatapan mata segera melihat ke arah langit yang jauh. Dan pada saat ini banyak orang bisa melihat dua cahaya telah bergegas dari kejauhan menuju tempat Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Dan tiba-tiba saja salah satu sinar cahaya itu mengeluarkan sebuah serangan yang langsung menghantam telapak tangan raksasa dari tetua gerbang Yuan yang akan menangkap Lindong. Pada akhirnya, beng! Tangan raksasa dari tetua gerbang Yuan itu benar-benar hancur di bawah serangan energi yang berwarna hitam keunguan. Banyak orang yang melihat hal ini menjadi sangat tercengang karena mereka tidak percaya kekuatan dari Patua Gerbang Yuan yang telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan bisa dihancurkan dengan mudah oleh energi berwarna hitam keunguan. Melihat hal itu, Patua dari Gerbang Yuan pun lalu berteriak, "Siapa itu? Kalian benar-benar berani menghalangi Gerbang Yuanku?" Dua sinar cahaya yang berada di langit tiba-tiba saja menghilang. Dan kali ini mereka telah berubah menjadi dua sosok yang muncul di samping kanan dan juga kiri Lindong. Sosok yang satunya benar-benar tinggi dan memiliki kulit yang tebal, seolah-olah terbuat dari logam. Aura yang brutal dipancarkan dari sosok yang besar ini. Sementara di sisi lain, ada sosok pria dengan wajah yang sangat tampan, tapi dia memiliki senyum yang bengis seperti iblis. Dan tidak diragukan lagi, kedua sosok yang baru saja muncul ini adalah Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Tidak lama kemudian Xiao Yan pun menggaruk kepalanya. Dia tersenyum ke arah Lindong dengan ekspresi wajah yang cukup lucu lalu berkata, "Kakak, sepertinya kita berdua datang sedikit terlambat. Awalnya kita berpikir untuk menuju ke wilayah iblis yang unik demi mencarimu." Dan di sisi lain, Xiao De yang telah mengamati tempat ini, dia segera melihat ke arah Lindong lalu berkata, "Barisan yang benar-benar kuat, Lindong. Kamu benar-benar tahu bagaimana caranya membuat masalah. Aku juga telah mendengar tentang apa yang telah kamu lakukan di wilayah iblis yang unik. Wow, caramu berbuat onar benar-benar tidak buruk. Tapi apakah kamu saat ini baik-baik saja?" Mendengar ucapan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan, Lindong kali ini hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan di sisi lain, Ying Xiaoshu yang melihat kemunculan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan, dia sedikit mengernyitkan dahi lalu berkata, "Siapa mereka?" Karena sebelumnya Ying Xiaoshu belum pernah bertemu dengan Xiao Diao dan juga Xiao Yan ketika berada di sektor Dao. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoshu, Ying Huan pun lalu mengatakan, mereka adalah Lin Diao dan juga Lin Yan, dan mereka adalah saudara dari Lindong. Saat itu, mereka berdua juga telah datang ke sektor Dao bersama dengan Lindong. Namun setelahnya, mereka memilih pergi. Tidak lama setelah Lindong memasuki kolam nirwana. Mendengar penjelasan dari Ying Huan, Ying Xiaoshu pun sedikit terkejut. Setelah itu, tatapan mata dari Ying Xiaoshu melihat ke arah Xiao Diao dan juga Xiao Yan dengan sedikit serius. Kali ini, Ying Xiaoshu sedang melakukan analisa. Dia melihat tubuh dari Xiao Yan yang benar-benar besar dan terlihat kuat seperti menara logam. Ying Xiaoshu juga bisa merasakan aura yang sangat buas dari sosok Xiao Yan ini. Dan kebuasan itu benar-benar mirip dengan aura Lindong ketika dia sedang marah besar. Setelah itu, Ying Xiaoshu segera melihat ke arah Xiao Diao yang wajahnya sangat tampan, namun auranya juga terasa jahat. Ketika melihat hal ini, raut wajah Ying Xiaoshu pun berubah menjadi sangat muram karena dia tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Xiao Diao. Dan hal itu membuat Ying Xiaoshu berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mendeteksi level kekuatan dari pemuda tampan ini, dan kemungkinannya hanya ada dua. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak memiliki ancaman, sedangkan yang kedua, kekuatannya melebihi kekuatanku sehingga aku tidak bisa merasakan levelnya." Tapi dengan kejadian di mana Xiao Diao mengirimkan satu serangan yang langsung menghancurkan kekuatan dari tetua gerbang Yuan, hal itu membuat Ying Xiaoshu yakin bahwa kekuatan dari Xiao Diao ini kemungkinan benar-benar dalam tingkat yang menakutkan. Dan hal itu membuat Ying Xiaoshu kembali mengatakan, "Lindong, bagaimana dia
bisa berteman dengan orang-orang yang sangat mengerikan seperti itu? Tidak lama kemudian Xiao Diao menoleh ke arah Huan Huan. Dia tersenyum sambil berkata, "Hehe, bocah kecil, ingatanmu benar-benar bagus. Karena pada saat ini Xiao Diao memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Ying Huan Huan. Karena status Huan Huan sebagai reinkarnator adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Diao. Dia sadar jika di masa depan nanti jiwa reinkarnator Huan Huan telah terbangun, maka dia akan langsung menjadi ahli di tingkat puncak dunia ini. Dan dari apa yang dilihat Xiao Diao saat ini, sepertinya Ying Huan Huan memiliki perasaan khusus terhadap Lindong. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bagus." Ying Huan Huan yang mendengar perkataan dari Xiao Diao, dia pun hanya tersenyum tanpa mengucapkan kata apapun. Dan tidak lama kemudian tatapan mata dari Xiao Diao melihat pada seorang gadis yang ada di samping Huan Huan. Segera setelah itu, keterkejutan pun muncul di raut wajah dari Xiao Diao. Lalu dia berkata, kenapa bocil itu ada di sini?" Dan Xiao Yan pun juga cukup tercengang. Lalu dia mengatakan, "Jintan?" Sementara Jintan pada saat ini benar-benar bingung kenapa dua orang yang baru saja tiba itu mengenal dirinya. Dan sepertinya mereka berdua sangat akrab dengan Jintan. Lindong yang melihat kebingungan di raut wajah dari Jintan, dia pun segera menepuk lengan dari Xiao Yan sambil berkata, "Jintan, apakah kamu masih ingat dengan Xiao Yan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun mengedipkan matanya sambil mengatakan, "Xiao Yan." Tidak lama kemudian tatapan mata dari Jintan segera melebar dan dia pun dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika melihat sosok seperti menara logam yang benar-benar besar. Dan Jintan pun kembali berkata, "Apakah dia adalah Xiao Yan? Tidak mungkin. Kenapa Xiao Yan menjadi seperti ini? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Setelah mengatakan hal itu, Jintan pun segera mendekati Xiao Yan. Lalu dia mencubit lengan dari Xiao Yan. Hal itu dilakukan oleh Jintan sambil terus nyerocos yang gak jelas. Dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum ketika melihat tingkah lucu dari Jintan. Karena pada saat ini Xiao Yan teringat dengan kenangan dia bersama Jintan di masa lalu. Tidak lama kemudian Lindong menepuk kepala Jintan. Lalu dia berkata, "Jintan, di masa depan nanti kamu harus memanggil pemuda ini dengan sebutan Lin Yan." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong segera menuju ke arah Xiao Diao lalu berkata, "Sementara orang ini sebenarnya dia juga telah lama melihatmu selama bertahun-tahun. Namun dia selama ini bersembunyi di dalam tubuhku dan kamu tidak bisa menyadari kehadirannya. Dan namanya adalah Lin Diao." Mendengar ucapan dari Lindong, Jintan pun segera menganggukkan kepalanya. Setelah itu, tatapan mata Jintan yang penuh dengan penasaran segera melihat ke arah Xiao Diao. Dan dengan suara yang lembut, Jintan pun berbisik pada Lindong, "Kakak, apakah temanmu yang bernama Lin Diao ini benar-benar seorang pria? Tapi kenapa wajahnya cantik sekali?" Bisikan dari Jintan itu meskipun lirih tapi masih bisa terdengar oleh Xiao Diao. Dalam sekejap saja, ekspresi di wajah Xiao Diao langsung memerah karena malu. Dan Lindong tidak bisa menahan tawanya ketika melihat ekspresi di wajah Xiao Diao. Orang yang selama ini memiliki wajah yang dingin pada akhirnya memiliki rasa malu juga. Dan tiba-tiba saja tetua dari gerbang Yuan pada saat ini langsung berteriak, "Tuan, sebenarnya siapa Anda itu?" Lindong adalah seseorang yang telah diperintahkan oleh kepala gerbang Yuan kita untuk diundang menuju gerbang Yuan saat ini. Dan aku harap Anda tidak ikut campur dalam urusan kami. Jika tidak, kemungkinan Anda akan mengundang beberapa masalah untuk diri sendiri. Mendengar kata-kata itu, Xiao Diao pun langsung mengatakan, "Sungguh orang tua yang berisik." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Xiao Diao terlihat cukup bengis. Lalu dia mengatakan, "Bukankah dia hanya membunuh beberapa murid dari gerbang Yuanmu? Dan kenapa kamu menjadi cukup jengkel kali ini?" Mendengar kata-kata dari Xiao Diao, patua dari gerbang Yuan, raut wajahnya telah berubah menjadi dingin. Lalu dia mengatakan, "Jabingan kecil itu
telah membunuh 540 murid Gerbang Yuan kita. Nafsu membunuhnya benar-benar besar. Gerbang Yuan kami telah mengundangnya untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena kami akan dengan baik hati menghilangkan aura pembunuh supaya masa depan pemuda ini jauh lebih cerah. Dan aku tidak peduli apa hubungan Anda dengan Lindong, tapi aku sarankan Anda cukup diam berdiri dan juga menonton. Jika tidak, maka Anda harus membayar harga yang tidak mampu Anda bayar. Mendengar ucapan dari Patua Gerbang Yuan, tatapan mata dari Xiaodiao terlihat menajam dan senyum yang penuh ejekan segera terlintas di raut wajahnya. Hal itu membuat Xiaodiao berkata, apakah begitu? Setelah mengatakan hal ini, Xiaodiao pun mengulurkan tangan kanannya dan sebuah api berwarna hitam keunguan tiba-tiba saja telah muncul. Dan kemudian Xiaodiao pun berkata yang bergema di seluruh tempat ini, kalian benar-benar anjing tua yang tidak peka. Apakah kalian berpikir memiliki kualifikasi untuk memberikan pelajaran pada saudaraku? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Xiaodiao akan benar-benar mengamuk karena tetua dari Gerbang Yuan itu akan membawa Lindong secara paksa menuju Gerbang Yuan untuk diadili? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 12 episode 26. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaodiao kali ini telah berdiri di udara dengan api hitam keunguan yang menari-nari di telapak tangannya. Samar-samar, hal itu membawa kekejaman yang menyebabkan ketakutan di dalam hati seseorang. Dan banyak orang yang berada di kota iblis yang unik kali ini melongo oleh kata-kata dari Xiaodiao. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, dari mana orang ini berasal? Bahkan para tetua dari Gerbang Yuan tidak masuk ke dalam matanya. Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya saling memandang. Lalu mereka berkata, orang ini tidak diragukan lagi, benar-benar saudara dari Lindong. Karena Ying Xiaoxiao bisa melihat emosi dari Xiaodiao ini bahkan lebih aneh daripada Lindong. Dan cara bicaranya juga bahkan lebih kejam, sama sekali tidak memandang siapapun di dalam matanya. Tetua dari Gerbang Yuan yang mendengar ucapan dari Xiaodiao, raut wajahnya terlihat cukup suram. Lalu dia berkata dengan nada yang marah, sebenarnya kamu sedang cari mati karena kamu bersama bocah itu. Maka aku akan menangkapmu dan membawamu ke Gerbang Yuan. Mendengar hal itu, Xiaodiao pun hanya bisa tersenyum, lalu melipat tangannya dan ditaruh di belakang punggung sambil berkata, hanya orang sepertimu ingin menangkapku. Tetua dari Gerbang Yuan yang merasa diremehkan oleh Xiaodiao, dia pun menjawabnya, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa terus berlidah tajam seperti itu. Setelah mengatakan hal ini, tetua dari Gerbang Yuan langsung mengeluarkan energi Yuan tanpa batas dari dalam tubuhnya. Dan hal itu segera berubah menjadi puncak gunung Tante Ernie yang sekarang memberikan tekanan yang berat ke arah Xiaodiao. Di sisi lain, Xiaodiao pun hanya mendengus dingin ketika melihat hal ini. Dan ekspresi di wajah Xiaodiao dengan cepat berubah menjadi sangat kejam. Tidak lama kemudian Xiaodiao pun berkata, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah mengatakan hal ini, Xiaodiao kemudian mengulurkan telapak tangannya yang telah ditutupi oleh api hitam keunguan. Pada akhirnya, tangan dari Xiaodiao kali ini meraih gunung Tante Ernie yang sedang mendesing ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, boom, gunung Tante Ernie itu mulai terdistorsi. Seolah-olah ada tangan yang tidak terlihat sedang meremasnya dengan keras. Dan detik berikutnya, dar, gunung Tante Ernie pun kini benar-benar hancur. Ketika melihat serangan gunung Tante Ernie-nya dihancurkan oleh Xiaodiao, hal itu membuat Pak Tua dari Gerbang Yuan, ekspresi di wajahnya menjadi gelap dan suram. Dia pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan besar milik Xiaodiao. Lindong yang melihat adegan ini, dia tersenyum lalu berkata,
sebenarnya kekuatanmu sudah sedikit pulih ya. Xiaodio pun hanya tersenyum. Lalu Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dia menjawabnya dengan kekuatan kakak kedua saat ini. Dia seharusnya tidak memiliki lawan yang berada di tahap kehidupan mendalam. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kali ini menyadari bahwa seharusnya kekuatan Xiaodio kali ini telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Tapi Lindong juga belum tahu sebenarnya kekuatan puncak Xiaodio itu berada di tahap apa. Setelah tangan dari Xiaodio kali ini menghancurkan gunung Tante Ernie, dia pun tersenyum dingin ke arah tetua gerbang Yuan, lalu berkata, "Dengan sedikit kemampuanmu itu, kamu masih berani berteriak di hadapan kakek Martin." Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Xiaodio yang sudah terbakar api hitam tiba-tiba saja berbalik dan diarahkan pada tetua dari gerbang Yuan. Seolah-olah Xiaodio akan meraih tetua itu. Tidak lama kemudian ruang yang berada di sekitar patua gerbang Yuan kini telah mulai terdistorsi dan untaian api ungu kehitaman juga telah muncul dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini langsung menyapu ke arah tetua dari gerbang Yuan itu. Melihat serangan yang begitu cepat, hal itu membuat patua gerbang Yuan wajahnya telah pucat karena ketakutan. Dia pun segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas telah melonjak dari dalam tubuhnya untuk bisa bertahan melawan api hitam keunguan yang sedang menyapu ke arahnya. Namun tiba-tiba saja energi Yuan tidak terbatas yang telah dia keluarkan kini telah bertabrakan dengan api ungu hitam. Pada akhirnya energi Yuan itu mulai terbakar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika melihat hal ini, Xiaodio pun tersenyum sebelum pada akhirnya dia mencetikkan jarinya dan api ungu hitam kini telah berubah menjadi naga api. Hal itu terus menembus pertahanan dari patua gerbang Yuan dan akhirnya dang! Patua gerbang Yuan itu benar-benar tertabrak oleh naga api milik Xiaodio. Tubuh dari patua gerbang Yuan kali ini telah terpental mundur dengan sangat jauh dan dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Raut wajahnya telah berubah menjadi merah dan dia juga telah memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Aura dari patua itu saat ini juga sudah terasa lemah. Jelas dia menderita luka yang cukup serius. Tatapan banyak orang yang ada di tempat ini ketika melihat adegan itu, mereka semua tidak bisa bernafas karena mereka semua tahu patua gerbang Yuan itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Namun dia tidak bisa bertahan sedikit pun melawan serangan dari Xiaodio. Sementara Ling Qingsu yang berada di pavilion yang cukup jauh ketika melihat hal ini, dia pun tanpa sadar berkata, "Benar-benar kuat. Dari mana datangnya orang itu?" Wanita cantik yang ada di samping Ling Qingsu yang merupakan pimpinan kelompok istana kemudian tertinggi 9 surga dan kekuatannya juga telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dia kali ini berkomentar, "Dari penampilan luarnya, orang ini seumuran denganmu. Tapi aku yakin penampilannya itu bukan usianya yang asli. Kekuatannya pada saat ini kemungkinan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna." Hal itu dikatakan oleh wanita cantik di samping Ling Qingsu dengan raut wajah yang cukup muram. Dan tiba-tiba saja Suro yang berdiri di samping mereka langsung menyela. Itu adalah kakak Lindong. Dia merupakan saudara angkat dari kakak Lindong. Mendengar hal ini, ekspresi di wajah Ling Qingsu dan juga wanita cantik segera berubah dan mereka melihat ke arah Suro. Dan kemudian sambil tersenyum, Suro pun kembali berkata, kakak Lindong memiliki 2 saudara laki-laki yang lainnya dan mereka berasal dari kekaisaran yang besar. Kakak Lindong ini adalah orang yang sangat galak. Ketika pertama kali kita bertemu di perang 100 kaisaran, dia bermaksud mengusirku dan juga kakakku. Namun setelah kakak Lindong berbicara, pada akhirnya kakak Lindong mengizinkan kita untuk ikut dengan mereka. Tapi bagaimanapun juga, kakak Lindong ini adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali tidak menentang keputusan apapun yang telah diucapkan oleh kakak Lindong. Mendengar penjelasan dari Suro, Ling Qingsu dan juga wanita cantik kini saling bertukar pandang.
Mereka pun kemudian melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang rumit di matanya. Karena bagaimanapun juga, Ling Qingsu tidak menyadari bahwa Lindong memiliki hubungan seperti ini dengan orang yang benar-benar kuat. Karena faktanya, jika kekuatan Xiao Diao ini ditempatkan di wilayah Suan Timur, maka dia akan berdiri di puncak Suan Timur. Dan jika dilihat dari kata-kata Suro, Ling Qingsu pun sadar bahwa Lindong adalah pemimpin dari kelompok trio Lindong. Kemampuan untuk membuat seseorang yang kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri dan mengakuinya sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu yang tidak mudah. Bahkan hal itu mungkin tidak akan pernah bisa dicapai oleh seorang Ling Qingsu. Tidak lama kemudian suara ledakan pun terdengar di langit, dan pada saat ini Pak Tua Kile, Pak Tua Sidong, dan juga yang lainnya yang sedang bertarung, mereka pun banyak yang terpental mundur. Dan wajah dari 5 tetua gerbang Yuan saat ini telah berubah. Lalu mereka berteriak, "Liu Yu!" Sementara Pak Tua Liu Yu yang barusan saja dihajar oleh Xiao Diao, ekspresi di wajahnya menjadi sangat jelek. Lalu dia mengatakan, "Orang ini sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana dia muncul." Mendengar perkataan dari Pak Tua Liu Yu, sekarang alis dari Pak Tua Sidong dan juga 4 tetua lainnya sedikit berkerut. Tatapan mata mereka berubah menjadi cukup muram ketika melihat ke arah Xiao Diao. Tidak lama kemudian, Pak Tua Sidong pun maju dan dia akan berkata dengan Xiao Diao, "Saudara." Tapi baru saja dia berkata seperti itu, Xiao Diao pun segera memotong perkataannya. Lalu dia mengatakan, "Kalian semua majulah bersama-sama untuk menyerang diriku." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Sidong pun langsung marah. Lalu dia mengatakan, "Kamu, baiklah kalau begitu. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu hari ini untuk benar-benar berani mengucapkan kata seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Sidong melambaikan lengan bajunya karena dia sudah bersiap ingin melakukan pertarungan dengan Xiao Diao. Di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Kile, Pak Tua Zhen, dan juga 2 kepala aula yang lainnya, mereka melongo. Sambil melihat ke arah Xiao Diao, Pak Tua Kile pun bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan Pak Tua Zhen dengan ragu-ragu dia menjawabnya, sepertinya dia adalah teman dari Lindong. Mendengar ucapan dari Pak Tua Zhen, Pak Tua Kile dan juga 2 kepala aula lainnya kini benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong memiliki hubungan dengan seorang ahli yang begitu kuat. Sementara Xiao Diao, tatapan matanya kali ini telah menoleh pada Pak Tua Kile dan juga yang lainnya. Lalu dia berjalan maju sambil berkata, "Serahkan mereka padaku." Tidak lama kemudian, api berwarna ungu hitam kini telah menyapu dari belakang tubuh Xiao Diao. Jika dilihat dari kejauhan, Xiao Diao saat ini benar-benar terlihat seperti dewa iblis yang turun dari langit. Tidak lama kemudian Xiao Diao pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Kalian berenam, majulah bersama-sama. Jika tidak, maka kalian tidak akan memiliki kesempatan yang bagus seperti ini." Pak Tua Sidong dan juga 5 tetua yang lain, wajah mereka kali ini sangat jelek ketika melihat ke arah Xiao Diao. Sementara kemarahan juga telah muncul di mata mereka, karena mereka semua memiliki reputasi yang cukup bagus di wilayah Suan Timur. Dan selama ini, tidak ada satu orang pun yang berani memandang rendah mereka. Tidak lama kemudian, Pak Tua Sidong pun berkata, "Anak muda, bukankah kamu terlalu membual? Dan apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati oleh kata-katamu sendiri?" Mendengar hal itu, Xiao Diao pun tersenyum dengan penuh ejekan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia pun menjawab, "Kakek Martin tersedak sampai mati. Kamu benar-benar sampah yang berpikir bahwa dirimu itu memiliki kekuatan yang terlalu tinggi." Mendengar hal itu, Pak Tua Sidong pun tertawa. Dia lalu mengatakan, "Baguslah kalau begitu. Aku benar-benar tertarik untuk mengetahui kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk berurusan dengan kita berenam. Ayo, kita serang dia." Setelah kata-kata dari Pak Tua Sidong ini terdengar, 5 orang yang berada di sampingnya, mereka segera menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya kekuatan Yuan tanpa batas segera dikeluarkan dari dalam tubuh mereka yang pada saat ini telah bergemuruh untuk melakukan serangan
ke arah Xiaodiao dan tubuh Xiaodiao yang masih mengambang di langit. Ketika melihat serangan dari 6 orang itu, dia hanya tersenyum dingin. Tidak lama kemudian Xiaodiao melambaikan lengan bajunya dan api berwarna ungu hitam kini telah menyebar keluar. Hal itu segera berubah menjadi penghalang yang menutupi seluruh tubuh dari Xiaodiao yang kemudian bebeng. Serangan dari keenam Pak Tua Gerbang Yuan itu kali ini benar-benar menghantam penghalang api milik Xiaodiao yang akhirnya serangan itu benar-benar menghilang dan terbakar oleh api ungu hitam milik Xiaodiao. Ketika melihat hal ini, Xiaodiao pun tersenyum lalu berkata, hanya itu kemampuan kalian?" Wajah dari Patua Sidong dan juga 5 tetua lainnya kini benar-benar sangat jelek. Bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa mematahkan pertahanan dari Xiaodiao. Bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tidak akan pernah bisa menghilangkan serangan gabungan seperti itu. Hal ini membuat Patua Sidong berkata dalam hati, siapa sebenarnya pemuda tampan ini? Dia benar-benar kuat. Di sisi lain, keseriusan juga telah terlintas di tatapan mata dari Patua Gile. Sebelum pada akhirnya tanpa sengaja, Patua Gile berkata, orang ini sangat kuat. Bahkan 6 orang di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan Gerbang Yuan tidak bisa menembus pertahanan yang telah dia buat. Patua Zhenchen yang mendengar kata-kata ini, dia pun segera menganggukkan kepalanya. Dan sebenarnya Patua Zhenchen samar-samar mengetahui identitas asli dari Xiaodiao. Makanya dia tidak tercengang ketika Xiaodiao memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini. Karena dia adalah seseorang yang berasal dari suku Martin Langit. Xiaodiao yang masih melayang di langit, raut wajahnya tidak puas dengan kekuatan gabungan dari Patua Sidong dan juga 5 tetua yang lainnya. Hal itu membuat Xiaodiao berkata, jika hanya kemampuan seperti ini yang kalian miliki, bersiaplah untuk enyah dari dunia. Jangan menjadi cecunguk yang tidak memiliki kemampuan. Mendengar ucapan dari Xiaodiao, Patua Sidong dan juga 5 tetua Gerbang Yuan benar-benar sangat murka karena mereka saat ini di bawah tatapan mata dari banyak orang benar-benar sudah diremehkan oleh seorang pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya. Dalam sekejap saja, kejadian ini di masa depan nanti akan membuat tetua dari Gerbang Yuan tidak akan memiliki wajah lagi. Dan kemudian Patua Sidong pun mengatakan, kita harus bentuk formasi Yuan menyelimuti surga. Setelah Patua Sidong mengatakan hal ini, gelombang energi Yuan benar-benar telah dikeluarkan dari dalam tubuh 6 tetua Gerbang Yuan. Fluktuasi energi yang tanpa batas benar-benar telah berubah menjadi formasi yang kali ini terlihat sangat megah dan kekuatannya juga terasa menakutkan. Bahkan banyak orang yang menonton adegan ini, mereka semua menjadi ketakutan. Setelah formasi itu terbentuk, tubuh dari ke-6 tetua kali ini berkumpul pada satu titik. Dan tiba-tiba saja kekuatan dari 5 tetua yang lainnya kini telah mereka salurkan dan masuk ke dalam tubuh Patua Sidong. Hal itu dengan segera membuat Patua Sidong, aura di dalam tubuhnya telah bertambah dan menjadi berlipat ganda. Karena formasi ini sebenarnya adalah meminjam kekuatan orang lain untuk dipakai dalam kekuatannya sendiri. Tatapan mata dari Patua Gile sekarang juga telah berubah menjadi sedikit serius ketika melihat formasi ini, yang kemudian Patua Gile berkata, itu adalah formasi Yuan menyelimuti surga yang terkenal dari Gerbang Yuan. Formasi itu bisa meminjam kekuatan dari beberapa orang untuk digunakan pada satu orang yang berada di pusat formasi. Meskipun orang yang menerima kekuatan Yuan itu akan sedikit terluka, tapi kekuatannya juga akan meningkat dengan sangat pesat. Patua Zhenchen kemudian menimpali. Penggabungan kekuatan Yuan dari 6 orang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi di antara mereka. Dan orang tua itu, mereka sebenarnya memang memiliki beberapa kemampuan. Namun teman Lindong itu juga bukanlah orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Dan aku yakin
orang tua dari gerbang Yuan itu tidak akan bisa mengalahkan teman Lindong, bahkan setelah mereka menggunakan kartu traf terkuat mereka. Sebuah gelombang kekuatan Yuan yang benar-benar ekstrim kini telah berada di dalam tubuh dari Patwa Sidong. Tatapan matanya terlihat gelap dan dingin ketika melihat ke arah Xiao Diao. Tidak lama kemudian Patwa Sidong membentuk sebuah segel, lalu dia berkata, "Segel penakluk surga." Dan kini sosok cahaya yang ukurannya beberapa ratus kaki di langit telah benar-benar keluar, dan hal itu membuat seluruh tempat ini menjadi bergetar. Pada akhirnya cahaya itu berubah seperti meteor raksasa yang kini menuju ke arah Xiao Diao di hadapan mata banyak orang. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao pun tersenyum, lalu dia berkata, "Sekarang kekuatanmu adalah sesuatu yang sedikit pantas untuk aku lihat, dan sepertinya ini adalah kekuatan terakhirmu." Setelah mengatakan hal ini, Xiao Diao mulai mengepalkan tangannya, dan api hitam keunguan juga telah menyapu. Hal itu langsung berubah menjadi sepasang sayap kelelawar yang benar-benar besar dan warnanya ungu hitam yang lebarnya hampir 1000 kaki. Ketika sayap ini sudah terbentuk, sebuah angin yang kencang tiba-tiba saja meletus dan membuat ruang dimensi di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak lama kemudian, sayap milik Xiao Diao itu kali ini telah mengepak. Hal itu langsung merobek ruang dimensi dan dengan keras menampar segel cahaya raksasa di bawah tatapan mata banyak orang. Dan akhirnya segel raksasa itu benar-benar retak oleh hantaman sayap kelelawar milik Xiao Diao. Setelah itu, segel raksasa benar-benar hancur berkeping-keping dan menimbulkan ledakan yang keras. Pada saat segel ini telah hancur, Patwa Sidong dan juga 5 tetua gerbang Yuan yang lainnya wajahnya berubah menjadi pucat dan mereka segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Kali ini, sebuah teror yang mengerikan terlintas di mata mereka. Banyak orang kemudian berkata, kekuatan gabungan yang mengerikan dari 6 orang tetua gerbang Yuan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pemuda itu. Tidak lama kemudian api berwarna ungu kehitaman yang benar-benar menakutkan dan membawa kekuatan yang mengamuk kali ini telah menghantam tubuh dari Patwa Sidong dan 5 tetua yang lainnya. Pada akhirnya, ke-6 tetua gerbang Yuan itu telah dipukul mundur dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ketika mereka meluncur ke tanah, darah pun telah bercucuran dari dalam tubuh mereka. Aura mereka semua juga dengan cepat kali ini telah melemah. Jelas hal itu menunjukkan bahwa 6 tetua gerbang Yuan menderita luka yang serius, dan ini adalah kekalahan total. Patwa Sidong kali ini sambil menyikat darah di sudut mulutnya, dia pun berteriak dengan keras, "Kau jangan terlalu senang dulu saat ini. Kamu telah menyinggung gerbang Yuan kita. Di wilayah Suan Timur ini tidak akan ada tempat yang aman untukmu. Meskipun kita berenam bukan lawanmu, tapi gerbang Yuan masih memiliki banyak ahli dengan kekuatan menakutkan, dan cepat atau lambat kamu akan menyesalinya." Mendengar hal itu, tatapan mata Xiao Diao pun menyipit. Lalu dia mengatakan, "Kalian terlalu berisik." Niat membunuh yang besar kini telah terpancar dari tatapan mata Xiao Diao. Pada akhirnya, Xiao Diao pun melancarkan pedang dari sayap ungu hitamnya, dan kali ini serangan itu akan dengan cepat menebas kepala dari 6 tetua gerbang Yuan. Pada saat ini Xiao Diao benar-benar berencana untuk membunuh mereka berenam. Hal itu membuat raut wajah dari Patwa Sidong dan 5 tetua yang lain benar-benar cukup ketakutan. Dan Patwa Sidong pun kali ini berteriak, "Semuanya, cepat kita mundur!" Namun pada saat ini Patwa Sidong dan juga 5 tetua baru menyadari bahwa ruang di sekitar mereka telah terkunci oleh kekuatan milik Xiao Diao. Mereka pun hanya bisa mengangkat kepala ketika melihat serangan milik Xiao Diao benar-benar akan menebas kepala mereka. Lindong yang juga menyaksikan hal ini, tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong segera menyipit karena dia merasakan sesuatu yang telah muncul di hadapan dari Patwa Sidong dan juga 5 tetua yang lainnya. Akhirnya, ruang di depan 6 tetua gerbang Yuan kini telah mulai terdistorsi. 1 detik kemudian, sebuah tangan yang ramping telah terulur dari dalamnya.
Dengan satu jentikan jari saja, sebuah fluktuasi energi yang tidak terlihat pun menyebar dan secara langsung telah memaksa kembali serangan dari Xiao Diao. Melihat hal ini, ekspresi muram pun muncul di wajah Xiao Diao. Lalu dia berkata, "Siapa itu?" Setelah berkata seperti itu, tatapan mata dari Xiao Diao terpaku pada ruang yang terdistorsi di depan Patwa Sidong dan juga yang lainnya. Dan suara yang acuh tidak acuh kini telah terdengar dari dalam ruang terdistorsi. Haha, sejak kapan wilayah Suan Timurku menjadi wilayah dari suku Martin Langit? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu meremehkan gerbang Yuanku? Setelah suara ini muncul, detik berikutnya sosok Pak Tua perlahan keluar dari dalamnya. Begitu Pak Tua ini muncul, seolah-olah langit dan bumi berubah menjadi kegelapan. Fluktuasi energi yang seperti ini menyebabkan banyak orang sangat ketakutan. Sementara Ling Qingsu yang berada di pavilion, ketika melihat sosok tua itu berjalan dari dalam ruang dimensi, dia pun hanya bisa menahan nafasnya. Lalu Ling Qingsu pun berkata, "Sebenarnya itu adalah," dan wanita cantik yang ada di samping Ling Qingsu, dia pun mengepalkan tangannya dengan erat sebelum pada akhirnya melanjutkan kata-kata dari Ling Qingsu. Dia adalah salah satu dari 3 kepala sekte gerbang Yuan, Ren Yuanxi. Sosok orang tua kali ini telah keluar dari ruang dimensi sebelum pada akhirnya dia melayang di udara. Dan tidak ada fluktuasi energi Yuan yang memancar dari dalam tubuhnya. Namun samar-samar, sebuah tekanan yang menakutkan bisa dirasakan oleh banyak orang di tempat ini. Seluruh kota dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi dan senyap. Karena banyak orang di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak mengenal sosok yang baru saja muncul. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan sebuah keseriusan dan juga kengerian ketika melihat sosok itu. Keheningan ini telah bertahan dalam beberapa menit sebelum pada akhirnya sebuah suara berkata, "Itu adalah Ren Yuanxi." Tidak ada satupun orang di tempat ini yang mengira bahwa seorang yang berdiri di puncak wilayah Suan Timur akan benar-benar muncul di tempat ini. 3 kepala sekte gerbang Yuan di wilayah Suan Timur, mereka dianggap sebagai ahli tingkat atas, dan biasanya sebagian besar waktu mereka dihabiskan dalam pelatihan yang tertutup. Bahkan untuk melihat sosok-sosok ini akan sangat sulit. Tapi sekarang banyak orang tidak pernah menduga mereka benar-benar akan melihat langsung sosok dari Ren Yuanxi. Di sisi lain, ekspresi di wajah dari Patua Gile dan juga 3 tetua yang lainnya kali ini telah berubah sangat jelek. Karena di hadapan Ren Yuanxi, kekuatan dari Patua Gile dan juga yang lainnya bahkan tidak akan berguna. Dan para murid dari sekte Dao, kali ini mereka juga terlihat cukup panik. Karena Ren Yuanxi adalah seseorang yang dianggap sebagai legenda. Dan murid-murid sekte Dao bisa merasakan teror yang benar-benar menakutkan. Kali ini Ying Xiaoxiao, ekspresi wajahnya juga sangat jelek. Lalu dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sebuah kegelisahan juga telah muncul di dalam hati Ying Xiaoxiao. Sementara Huan Huan yang ada di samping Ying Xiaoxiao kali ini segera berkata, "Kakak." Karena pada saat ini sebuah kekhawatiran juga tidak bisa disembunyikan dari raut wajah Huan Huan. Ying Xiaoxiao pun menggelengkan kepalanya, lalu dia mencoba menghibur Huan Huan. "Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa." Sementara Lindong juga telah mengepalkan tinjunya dengan erat ketika melihat kemunculan dari Ren Yuanxi. Dan kali ini Lindong pun berkata, orang itu telah benar-benar menemukan identitas asli dari Xiao Diao hanya dengan sekali pandang. Xiaoyan yang ada di samping Lindong, tatapan matanya kali terlihat tegas ketika melihat patua Ren Yuanxi. Dan bulu-bulu halus di tubuh dari Xiaoyan semuanya telah berdiri karena dia merasakan perasaan bahaya yang tidak terlukiskan. Senyum di wajah tampan dari Xiao Diao kali ini telah menghilang sepenuhnya. Dia pun menatap patua Ren Yuanxi dengan tatapan mata yang tajam. Lalu Xiao Diao pun berkata, "Ren Yuanxi, aku tidak pernah menyangka bahwa iblis tua sepertimu akan benar-benar datang ke tempat ini."
Sementara Pak Tua Sidong dan juga 5 tetua gerbang Yuan yang berada di belakang Ren Yuanshi, mereka buru-buru berlutut. Dan dengan nada suara yang ketakutan, mereka pun berkata, "Kepala sekte, mohon maafkan kami karena kami tidak bisa menyelesaikan tugasmu." Mendengar hal itu, Pak Tua Ren Yuanshi pun tertawa. Dia pun memberikan isyarat tangan sambil berkata, "Kalian pada saat ini telah bertemu dengan seseorang yang berasal dari suku Martin Langit, dan kalian memang bukan tandingannya." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Ren Yuanshi melihat ke arah Xiao Diao, dan sekali lagi dia berkata, "Kau harus tahu tentang dendam yang besar antara suku Martin Langit dan juga gerbang Yuanku. Oleh karena itu, aku sangat penasaran kenapa kamu masih memiliki keberanian untuk membunuh anggota gerbang Yuanku di wilayah Suan Timur." Mendapatkan perkataan seperti itu, Xiao Diao pun hanya tertawa dingin. Lalu dia berkata, "Aku bisa membunuh siapapun yang aku mau. Dan kenapa aku harus ketakutan untuk melakukan hal itu? Di sisi lain, kamu hanyalah orang tua yang beraninya bersembunyi di wilayah Suan Timur ini. Aku benar-benar penasaran, apakah kamu bisa menunjukkan kesombonganmu ketika meninggalkan wilayah Suan Timur?" Mendengar hal itu, Pak Tua Ren Yuanshi pun tertawa. Lalu dia berkata, "Kata-katamu memang benar. Bahkan aku tidak akan bisa dengan mudah pergi ke kota iblis. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini adalah Suan Timur kawasanku. Karena kamu telah muncul di wilayah Suan Timur, jangan harap kamu bisa pergi lagi." Mendengar perkataan dari Pak Tua Ren Yuanshi, tatapan mata dari Xiao Diao berubah menjadi sangat dingin dan tubuhnya samar-samar telah bergerak. Kemudian api hitam keunguan benar-benar telah menutupi langit dan menyebar dengan luas. Ketika melihat hal ini, Pak Tua Ren Yuanshi pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu seharusnya tidak hanya sebatas ini, dan seharusnya kamu sekarang belum memulihkan semua kekuatanmu. Saat ini kamu bukan tandinganku." Ketika Pak Tua Ren Yuanshi mengucapkan kata-kata ini, Xiao Diao pun hanya terdiam dan tidak membantah, karena dia juga telah paham dengan baik jika Xiao Diao bisa mendapatkan kekuatan puncaknya pada saat ini, dia akan bisa bertarung secara seimbang dengan Pak Tua Ren Yuanshi. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Pak Tua Ren Yuanshi segera berbalik ke arah Lindong. Dia tersenyum lalu berkata, "Kamu pasti adalah orang yang telah membunuh 500 murid gerbang Yuanku, dan kamu adalah Lindong." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Lindong segera menajam, dan senyum dari Pak Tua Ren Yuanshi seolah-olah bisa menembus jiwa Lindong. Setelah itu, Pak Tua Ren Yuanshi kembali tersenyum. Lalu dia berkata, "Bocah kecil, kamu benar-benar kejam. Niat membunuhmu terlalu besar, dan kamu harus ikut denganku pergi ke gerbang Yuan supaya aku bisa menekan niat membunuhmu itu. Setelah itu, aku akan membiarkan Ying Kuanshi datang ke gerbang Yuan untuk menjemputmu." Mendengar ucapan dari Pak Tua Ren Yuanshi, Lindong pun segera menjawabnya, "Anda adalah kepala sekte gerbang Yuan yang terhormat. Tapi kenapa Anda tidak bisa memperlakukan sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh 8 sekte super?" Pak Tua Ren Yuanshi pun tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, "Hah? Aturan? Aturan soal apa? Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, maka kamu bisa mengubah aturan itu sesuka hatimu. Dan aturan yang telah kamu sebutkan itu tidak memiliki kekuatan di mataku. Karena itu, kamu tidak boleh mencoba menggunakan taktik seperti ini untuk menghentikanku membawamu ke gerbang Yuan. Bocah, ayolah, ikutlah denganku ke gerbang Yuan. Biarkan Ying Kuanshi secara pribadi menjemputmu setelah ini." Setelah mengatakan kata-kata itu, Pak Tua Ren Yuanshi pun segera melambaikan lengan bajunya, dan ruang yang ada di sekitar Lindong tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan
kali ini telah muncul dari dalam ruang dimensi. Dan pada akhirnya, beng! Ketika kekuatan itu akan mengenai tubuh dari Lindong, sebuah api hitam keunguan menyebar di langit, lalu menabrak ruang dimensi yang terdistorsi di hadapan Lindong, dan hal itu segera menghancurkannya. Kekuatan ini adalah milik Xiao Diao. Dia pun segera menatap ke arah Patua Ren Yuanzi, lalu berkata, "Kakek Martin ini tidak setuju. Kamu menyentuhnya." Mendengar hal itu, Patua Ren Yuanzi pun tertawa dengan acuh tidak acuh. Lalu dia mengulurkan 5 jarinya ke arah Xiao Diao sambil berkata, "Aku sudah mengatakan hal ini sebelumnya padamu, bahwa kamu saat ini bukan tandinganku." Sebuah pilar cahaya yang besar kini telah berubah menjadi sebuah penjara yang kemudian menjebak Xiao Diao di dalamnya. Merasakan tubuhnya telah terjebak di dalam pilar cahaya dari Patua Ren Yuanzi, sebuah api hitam keunguan dengan gila-gilaan kini telah menyebar dari dalam tubuh Xiao Diao, kemudian menutupi langit. Dan gelombang demi gelombang kini telah menghantam penjara pilar cahaya dari Patua Ren Yuanzi. Namun hal itu tidak bergeming sama sekali, seolah-olah kekuatan Xiao Diao tidak berguna sama sekali. Ketika menyadari hal ini, tiba-tiba saja Xiao Diao mengeluarkan raungan yang tajam, dan api hitam keunguan yang sangat mengerikan juga langsung meletus dari dalam tubuh Xiao Diao. Hal itu segera berkembang dengan pesat, pada akhirnya menyelimuti seluruh area ini. Dan seekor binatang raksasa yang aneh yang ukurannya 1000 kaki tiba-tiba saja muncul di langit, seolah-olah akan segera menghancurkan bumi. Banyak orang yang melihat hal ini, tatapan mata mereka terlihat terkejut dan juga ketakutan, karena sebenarnya ini adalah tubuh asli dari Xiao Diao. Xiao Diao yang telah menggunakan tubuh aslinya, hal itu benar-benar sangat besar. Sementara cahaya keemasan yang samar juga tampak berkilau di sayap kelelawar hitam ungu raksasa. Semua orang yang berada di dalam kota iblis yang unik, mereka pun terlihat kaget lalu berkata, "Apakah itu adalah iblis Martin Langit?" Karena sebagai salah satu penguasa dari dunia binatang iblis, seorang dari suku Martin Langit jarang terlihat di wilayah Xuan Timur. Namun reputasi mereka benar-benar terkenal di tempat ini. Tatapan mata dari Patua Ren Yuanzi ketika melihat sayap milik Xiao Diao yang telah memiliki cahaya keemasan, dia pun tersenyum dan dengan lembut berkata, "Sayap iblis emas keunguan. Sepertinya kamu bukan suku Martin Langit biasa. Tidak apa-apa. Beberapa ahli yang kuat dari gerbang Yuanku telah mati di tangan suku Martin Langit, dan saat ini aku akan menagih hutang dari tanganmu." Ketika Xiao Diao sudah menunjukkan bentuk aslinya, kekuatannya saat ini meningkat dengan pesat. Sebuah cakar raksasa tiba-tiba saja menabrak pilar cahaya yang mengurungnya, dan api ungu hitam menyapu. Pada akhirnya, blar! Penjara cahaya yang diciptakan oleh Patua Ren Yuanzi benar-benar hancur. Dan kali ini Xiao Diao pun terbang ke langit. Sayap raksasanya memenuhi seluruh tempat ini. Bahkan api hitam keunguan dengan gila-gilaan juga telah membakar tubuh Xiao Diao. Dari kejauhan, Xiao Diao mirip seperti dewa iblis. Tidak lama kemudian Xiao Diao pun meraung dengan keras. Aura yang brutal kini juga telah terpancar dari dalam tatapan mata Xiao Diao. Setelah itu dia mengepakkan sayapnya, dan api ungu hitam telah berkumpul menjadi tornado api yang besarnya ribuan kaki. Suhu panas segera naik di tempat ini, dan banyak orang segera menatap dengan mata yang kaget, karena mereka berpikir bahwa pertempuran di dalam level ini sangat jarang terjadi di wilayah Xuan Timur. Patua Ren Yuanzi yang melihat tornado api yang besar, dia pun tersenyum lalu merentangkan tangan sambil berkata, "Sudah bertahun-tahun aku tidak bertarung dengan suku Martin Langit. Kali ini aku akan bermain-main denganmu." Setelah mengatakan hal ini, sebuah kekuatan besar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Patua Ren Yuanzi, dan sebentar lagi pertempuran yang benar-benar epik akan segera meletus.
Tidak lama kemudian Xiaodio pun kembali mengepakkan sayap kelelawar raksasanya. Dan hal itu membuat tornado api semakin besar dan berisi kekuatan penghancur. Hal itu segera menuju pada Patua Ren Yuanzi yang ada di depan sana. Kali ini Patua Ren Yuanzi hanya terdiam dan dia tertawa kecil ketika melihat serangan dari Xiaodio. Segera setelah itu, Patua Ren Yuanzi menggelengkan kepalanya dan tangannya mulai mengepal dengan ringan. Kekuatan alam di tempat ini langsung menyatu dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi jari kristal raksasa berukuran ratusan kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan juga telah melilit di sekitar jari raksasa itu. Karena sebenarnya kekuatan yang terpancar dari jari raksasa milik Patua Ren Yuanzi itu merupakan gabungan dari energi yin, energi yang, energi kehidupan, dan juga energi kematian. Hal itu membuat jari raksasa benar-benar memiliki fluktuasi yang sangat merusak. Wajah dari Patua Gile dan juga 3 tetua yang lainnya pun terkejut ketika mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Patua Ren Yuanzi. Sementara teror juga telah memenuhi tatapan mata mereka. Patua Gile pun lalu berkata, itu adalah kekuatan fusi hidup dan mati. Dan sebenarnya hampir menyentuh reinkarnasi Ren Yuanzi. Sebenarnya dia telah berada di tahap samsara. Di sisi lain, Lindong juga telah mengepalkan tinjunya dengan erat dan kegelisahan kini telah muncul di dalam hati Lindong. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa masalah ini akan menjadi sangat rumit. Di sisi lain, kekuatan dari Patua Ren Yuanzi juga terlalu kuat. Bahkan Lindong bukan apa-apa di hadapannya. Meskipun Xiaodio kali ini telah menggunakan tubuh aslinya, tapi dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan aslinya. Dan akhirnya, blar. Jari kristal raksasa kali ini telah benar-benar bertabrakan dengan tornado api milik Xiaodio. Pada saat tabrakan ini terjadi, dunia pun seolah-olah berguncang dengan hebat. Dan seluruh kota iblis kali ini telah benar-benar bergetar, seolah gempa bumi yang besar telah mengguncang tempat ini. Beberapa gedung yang tinggi tiba-tiba saja langsung hancur akibat tabrakan kekuatan yang mengerikan dari Xiaodio dan Patua Ren Yuanzi. Di bawah tekanan dari jari kristal raksasa, tornado api milik Xiaodio perlahan-lahan telah runtuh dan kemudian berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Setelah mematahkan serangan yang menakutkan dari Xiaodio, Patua Ren Yuanzi pun tertawa samar. Lalu dia berkata, "Aku sudah berkata padamu sebelumnya, kamu saat ini bukan tandinganku. Jika kamu berada dalam kekuatan puncakmu, mungkin kamu bisa melawanku dengan mudah. Tapi saat ini, kamu harus sadar dengan kondisimu." Mendengar hal ini, tiba-tiba saja Xiaodio pun meraung. Lalu dia berkata, "Kamu baru saja melangkah ke tahap samsara. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu adalah ahli yang memiliki kekuatan reinkarnasi?" Setelah mengatakan hal ini, api ungu kehitaman benar-benar telah menelan seluruh tubuh Xiaodio. Pada akhirnya, saat ini Xiaodio membentuk sebuah meteor raksasa yang secara eksplosif menembak ke arah Patua Ren Yuanzi dari segala arah. Melihat serangan dari Xiaodio itu, Patua Ren Yuanzi hanya mengangkat kepalanya dan memandang meteor raksasa dengan acuh tidak acuh. Tidak lama kemudian Patua Ren Yuanzi melambaikan dengan bajunya. Ruang di hadapannya pada saat ini langsung terdistorsi dan sebuah retakan lubang dimensi kini telah muncul yang besarnya ribuan kaki. Banyak meteor yang diciptakan oleh Xiaodio sekarang telah menabrak lubang dimensi sebelum pada akhirnya hal itu meledak ketika masuk ke dalam lubang dimensi itu. Dan gelombang api yang panas ini telah benar-benar menyebar di langit. Bentrokan ini membuat banyak orang yang berada di tempat ini sangat tercengang. Kemampuan dari Patua Ren Yuanzi yang bisa membuka ruang dimensi dan melahap kekuatan milik Xiaodio membuat semua orang merasa menggigil. Mereka pun lalu berkata dalam hati,
apakah ini adalah kekuatan dari seorang ahli kelas atas dunia? Tidak lama kemudian Patuaren Yuanshi yang masih mengambang di udara, dia segera melambaikan telapak tangannya. Sebuah energi besar kini juga langsung terbentuk dari kekuatan hidup dan mati, yang kemudian Patuaren Yuanshi pun berkata, bentuk dunia hidup dan mati. Kekuatan itu langsung berubah menjadi penghalang cahaya raksasa yang lebarnya puluhan ribu kaki. Dan sekarang hal itu telah benar-benar menjebak tubuh dari Xiao Diao. Xiao Diao yang telah berada di dalam dunia hidup dan mati segera mengeluarkan energi hitam keunguan untuk menghancurkan dunia itu. Tapi kekuatan dari Xiao Diao pada saat ini benar-benar tidak bisa menembus penghalang yang telah diciptakan Patuaren Yuanshi. Ketika melihat hal ini, Patuaren Yuanshi pun tersenyum tipis. Lalu dia berkata, suku Martin Langit, tetap tenang dan diamlah di tempat itu. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patuaren Yuanshi melihat ke arah Lindong. Lalu dia berkata, satu atau dua talenta muda yang mengerikan sesekali akan muncul di dalam sektor Dao. Shoutong saat itu adalah salah satunya, dan sekarang kamu juga salah satunya. Haha, bagaimanapun kamu bahkan lebih kejam daripada Shoutong, karena kamu benar-benar telah membunuh ratusan murid elit dari gerbang Yuanku. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, dan apakah kamu terlalu berani ataukah kamu terlalu bodoh. Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi suram. Dia segera melihat ke arah Xiao Diao yang sekarang sudah terperangkap di dalam dunia hidup mati yang diciptakan oleh Patuaren Yuanshi. Hal ini membuat Lindong segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Sementara Patuaren Yuanshi, dia masih tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, bocah kecil, ikutlah denganku ke gerbang Yuan. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Yang akan aku lakukan hanyalah menghancurkan kultivasimu. Setelah itu selesai, maka aku akan membiarkan Ying Kuanshi membawamu kembali ke sektor Dao. Patua Chen-Chen yang mendengar perkataan dari Patuaren Yuanshi, dia pun segera berteriak, kepala sektor Yuanshi, bukankah tindakanmu itu terlalu berlebihan? Mendengar kata-kata itu, Patuaren Yuanshi pun dia tertawa lalu mengatakan, haha, berlebihan. Setelah mengatakan hal ini, Patuaren Yuanshi mengabaikan Patua Chen-Chen. Dia pun segera mengulurkan tangannya dan menyebabkan ruang di sekitar Lindong sekarang sudah mulai terdistorsi. Raut wajah dari Patua Chen-Chen dan juga tiga tetua yang lainnya kini telah berubah dengan cepat. Mereka berempat langsung meluncurkan serangan dengan energi Yuan tidak terbatas ke arah Patuaren Yuanshi. Namun Patuaren Yuanshi tidak memperhatikan serangan gabungan dari tetua sektor Dao. Dia kali ini hanya menjentikkan jarinya, dan sebuah retakan tiba-tiba saja muncul di udara dan langsung menelan semua serangan mereka. Dengan lambaian tangan, sebuah angin kencang yang tidak terlukiskan langsung menyapu empat tetua dari sektor Dao. Hal ini membuat pertahanan dari Patua Chen-Chen dan juga yang lainnya langsung hancur, dan mereka segera memuntahkan darah. Lalu tubuh mereka terpental dengan cara yang cukup menyedihkan. Xiaoyan yang berada di samping Lindong ketika melihat empat tetua dari sektor Dao tidak bisa menangani kekuatan dari Patuaren Yuanshi, dia pun segera meraung ke langit, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam meletus. Kemudian Xiaoyan berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Energi cahaya hitam yang sangat brutal saat ini keluar dari dalam mulut Xiaoyan, dan hal itu segera meledak ke arah Patuaren Yuanshi. Ketika melihat hal ini, Patuaren Yuanshi sedikit terkejut. Lalu dia berkata, oh, ternyata kamu berasal dari suku harimau iblis. Setelah mengatakan hal ini, Patuaren Yuanshi pun menjentikan jarinya, dan kekuatan dari Xiaoyan langsung dihancurkan. Sebelum pada akhirnya hal itu segera mengenai tubuh dari Xiaoyan, dan Xiaoyan pun berteriak dengan cukup keras. Patuaren Yuanshi kembali melihat ke arah Lindong yang sekarang sudah terjebak di dalam ruang yang terdistorsi, dan Patuaren Yuanshi kali ini berkata, sudahlah,
menyerah saja, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Patua Ren Yuanxi segera mengepal. Ruang terdistorsi yang telah menjebak Lindong sepertinya akan segera runtuh, dan energi yang tidak terbatas tampaknya berniat menghancurkan tubuh Lindong menjadi debu. Di sisi lain, Lindong yang telah melihat Patua Chen-Zhen, Xiaoyan, dan juga yang lainnya terluka, dia pun terlihat sangat marah lalu berteriak, "Ren Yuanxi, kamu benar-benar orang tua jabingan." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melakukan tinjuan pada ruang terdistorsi yang telah menjebak dirinya. Kekuatan Yuan gila-gilaan benar-benar telah mendarat di dalam ruang terdistorsi, seolah-olah Lindong berusaha untuk menghancurkannya. Melihat hal ini, Patua Ren Yuanxi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, kekuatan semut." Lindong yang masih berusaha menghancurkan ruang terdistorsi menggunakan tinjunya. Kali ini garis darah mulai muncul di tubuh dari Lindong dengan cukup tirani, dan seolah-olah Lindong tidak merasakan sakit sama sekali. Matanya kali ini telah berwarna merah, sementara tinjunya terus menghantam ruang yang terdistorsi. Rasa sakit yang benar-benar hebat membuat telinga dari Lindong berdenging secara bertahap. Sementara darah segar juga terus menetes dari dahi, mata, dan juga tubuh Lindong. Hal ini sekali lagi membuat tubuh dari Lindong dipenuhi dengan darah, dan tiba-tiba saja batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong kali ini mulai bergetar. Selanjutnya, sebuah energi yang aneh secara diam-diam mulai dilepaskan. Lindong yang masih secara gila-gilaan meninju ruang yang terdistorsi, tiba-tiba saja, krak! Suara retakan pun terdengar di langit. Banyak tatapan mata orang-orang di tempat ini segera terfokus pada retakan yang telah muncul di ruang terdistorsi akibat tinjuan dari Lindong. Dan orang-orang itu pun kali ini berkata, segel dari Ren Yuanxi sebenarnya telah dirusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut juga telah muncul di raut wajah dari 6 tetua gerbang Yuan. Sementara Patua Ren Yuanxi, wajahnya yang sejak tadi tersenyum, kali ini senyumnya telah menghilang karena dia tidak percaya bahwa segel yang telah dia bentuk untuk mengurung Lindong sebenarnya bisa dibuat retak seperti itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Patua Ren Yuanxi mengetahui bahwa segelnya yang benar-benar kuat bisa dibuat retak oleh Lindong yang hanya berada di tahap nirwana ke-8. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.